شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Ya, bagian sana ibu-ibu belum jawab salam. Bapak juga bagian sana belum. Ulang lagi lah Bu ya, biar lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mudah-mudahan yang jawab salam masuk surga, murah rezeki, panjang umur. Yang punya hutang segera lunas hutangnya, bisa berangkat umroh berkali-kali, bisa haji insyaallah. Yang belum nikah segera nikah, yang sudah nikah nikah lagi, amin. Yang mengaminkan hanya bapak-bapak, ibu-ibu takut Pak, ibu bercanda Bu ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat badan, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan dengan sisa-sisa umur yang kita miliki senantiasa digunakan untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang keberapa Pak? Malam yang ke-13. Iya. Iyo ya. Sudah memasuki malam ke-13 Ramadan. Berarti berapa hari lagi kita hari raya? Berapa hari lagi? 17. Insyaallah ya, 17 atau 16 hari lagi insyaallah kita hari raya. Balik kampung tak? Balik kampung boleh, mudik tak boleh? Ya, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Masya Allah ya, malam ini kembali kita berjumpa, kembali kita duduk di majelis ilmu. Kalau tak salah terakhir saya datang ke sini tahun 2020 ya, masih zaman corona ya, 2020 bulan Juli kalau nggak salah, tanggal 13 Juli 2020, 9 bulan yang lalu lah. Iya Pak ya, alhamdulillah malam ini berjumpa kita lagi. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Setahun yang lalu kita berpuasa di bulan Ramadan
Nah sekarang berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nikmat yang luar biasa ketika kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kawan kita, saudara kita, karib kerabat, sanak famili yang dahulunya berjumpa dengan Ramadan, ada sebagian di antara mereka sedang mendahului kita. Demi Allah, seandainya mereka Allah berikan kesempatan bisa hidup, mereka ingin kembali lagi. Seandainya diberikan waktu untuk sujud, walaupun satu kali sujud, pasti mereka ingin kembali sujud. Betul Bu? Betul ya? Nah oleh karena itu alhamdulillah atas nikmat umur. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita tausiah. Mau berapa lama Pak? Kasih tahu waktu ya supaya tidak bosan nanti. Kalau tadi imamnya masih bujangan, kalau ini tak bujangan lagi. Ya Pak. Nah, Imam Isa masih bujangan ya? Masih bujangan. Imam Tarawih masih bujangan, masih muda. Kalau yang sekarang tausiah ini dah tua nampaknya. Kalau yang pertama tadi junior saya di pesantren. Saya sudah lama kenal beliau di dunia maya. Sekarang baru berjumpa di dunia nyata. Ustaz Muhammad Al-Hadi. Ternyata beliau sama satu pesantren sama saya dahulu, pesantren Al-Furqan. Pesantren Al-Furqan di Pekanbaru. Ada juga yang dari sini sekolah di Al-Furqan Alpi ya. Kita sekolahkan di sana, mudah-mudahan jadi hafiz Quran juga 30 juz. Jadi ternyata beliau junior saya satu pesantren dahulunya. Kemudian Imam Tarawih tadi masih bujangan juga. Beliau imam besar di masjid kami di Siak sana. Beliau alhamdulillah belajar Al-Quran juga, hafiz Quran juga dengan guru yang bersanad. Guru yang bersanad itu Bapak Ibu, gurunya itu dapat sanad sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gurunya belajar Al-Quran sama guru yang sanadnya sampai kepada Nabi, guru ke guru, guru sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah. Itu namanya bersanad. Jadi menghafal Al-Quran, baca Quran bersanad. Jadi itu dikatakan istanadnya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insyaallah ceramah tidak lama-lama, cukup 3 jam aja. Gimana Bu, setuju? 2 jam tausiah, 1 jam tanya jawab. Selesai insyaallah jam 1. Gimana, sepakat nak? Enggak ada sepakat ya. Baiklah, insyaallah enggak banyak-banyak ya. Dikit saja ceramahnya, nanti Bapak Ibu kasih kode. Kasih kode ya, kalau seandainya udah bosan, kasih kode pertama menguap. Kalau nampak banyak menguap berarti pertanda supaya selesai ya. Kalau tidak bisa menguap, selonjorkan kakinya. Kalau nampak nanti banyak selonjor kaki, bahasa sini selonjor ya, ya Pak. Apa? Monjo, ya betul. Monjo selonjor kaki ya. Kalau ada nampak monjo kaki nanti, itu berarti pertanda ya, tanda supaya suruh berhenti ya, itu kode. Iya Bu, iya Pak. Atau batuk-batuk. Ya mendehem, banyak mendehem, banyak batuk, berarti supaya selesai ceramah ya. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana pahala puasa bisa mengalahkan pahala syahid. Itulah tema kita malam ini. Ada satu hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya, juga riwayat Ibnu Majah di dalam sunannya, dari sahabat Talha bin Ubaidillah. Sahabat Talha bin Ubaidillah ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Sahabat ini mengisahkan, dahulu ada 2 orang datang ke kota Madinah menyatakan keislaman atau masuk Islam. Ada 2 orang datang ke kota Madinah masuk Islam.
masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka masuk Islam, orang yang pertama ini rajin beribadah. Dia rajin beribadah sampai dia ikut berjihad. Ketika dia ikut berjihad, Allah takdirkan syahid, meninggal dunia di medan perang. Ini orang pertama ya. Kemudian orang kedua yang masuk Islam, ibadahnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa, tidak begitu rajin lah. Dia tidak ikut berjihad. Allah takdirkan dia diberikan umur panjang 1 tahun setelah kawan dia meninggal. Berarti selisih satu tahun. Meninggal kawan dia rajin ibadah karena berjihad di jalan Allah, syahid. 1 tahun kemudian meninggal orang yang kedua. Nah, sahabat yang mulia bernama Talhah bin Ubaidillah, dia mimpi. Dalam mimpinya dia melihat 2 orang ini, Bu. 2 orang yang masuk Islam ini dilihatnya berada di surga bagian pintu luar. Artinya nampak di luar. Kemudian orang ini didatangi oleh malaikat penjaga surga dari dalam. Datang malaikat penjaga surga, maka diperintahkan yang pertama kali masuk surga adalah orang yang tidak berjihad. Jadi dua-duanya masuk surga. Hanya saja yang pertama masuk surga siapa? Siapa, Bu? Yang tidak berjihad, yang meninggal 1 tahun setelah kawannya yang berjihad. Masuk dia surga pertama, kemudian yang kedua kawannya yang berjihad yang mati syahid. Siapa mimpi tadi? Talhah bin Ubaidillah, itu nama sahabatnya. Talhah bin Ubaidillah ketika dia bangun tidur, besok paginya dia ceritakan kepada para sahabat. Para sahabat pun heran. Kenapa heran? Kok bisa pula yang mati syahid belakangan masuk surga? Para sahabat heran, lalu ditanyakan kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Min ayyi dzalika ta'jabun? Dari segi mana kalian heran, kata Nabi? Kenapa kalian kaget? Dijawab oleh para sahabat, wahai Rasulullah, bukankah orang ini dia mati syahid? Kok bisa dia belakangan masuk surga? Yang ini meninggalnya di atas kasur. Dia lebih duluan masuk surga. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa laisa qad makatha hadza ba'dahu sanah. Bukankah orang yang pertama masuk surga ini Allah berikan panjang umur 1 tahun kemudian? Ya wahai Rasulullah, alaisa qad adraka Ramadan? Bukankah orang ini mendapati bulan Ramadan? Dia dapat bulan Ramadan, kata Rasulullah. Fasamahu wa shalla kadza wa kadza sajadah. Dia mendapati bulan suci Ramadan, kemudian dia salat, dia memperbanyak sujud. Ya wahai Rasulullah, apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ard. Derajat mereka berdua, kata Nabi, lebih jauh dibandingkan jauhnya antara langit dan bumi. Masya Allah. Jelas kisahnya Pak ya? Jelas? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan orang yang mendapati bulan Ramadan. Orang yang rajin ibadah tadi mati syahid. Orang yang ibadahnya biasa saja, dia mendapati Ramadan. Karena dia dapat Ramadan, dia berpuasa. Dia berpuasa, perbanyak sholat. Jadi dia Allah berikan panjang umur, banyak ibadah. Alhamdulillah dia lebih utama daripada kawan dia yang mati syahid. Itulah kita bahas malam ini, bagaimana supaya puasa kita tahun ini puasa yang terbaik, yang bisa mengalahkan pahala mati syahid. Insyaallah ada 3 hal, 3 macam yang hendaklah kita lakukan
supaya bisa pahala kita tinggi derajatnya, bisa mengalahkan mati syahid. Ustaz, apa saja 3 macam tersebut? Insyaallah 3 macam ini tak lama-lama kita jelaskan ya. Sampai jam berapa tadi Pak? Jam 12? Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menunjukkan keutamaan orang yang mendapati Ramadan. Tapi dengan catatan mendapati Ramadan dia optimal, maksimal beribadah di dalamnya. Bukan sekedar dapat saja. Kalau dapat Ramadan, orang kafir juga dapat Ramadan. Betul? Orang kafir juga dapat bulan suci Ramadan. Allah berikan mereka panjang umur sampai Ramadan, tapi tidak beriman. Orang munafik Allah berikan dapat Ramadan. Orang fasik pelaku maksiat juga dapat bulan Ramadan. Lalu Ustaz, bagaimana? Bagaimana makna hadis ini yang mana puasa kita bisa mengalahkan pahala mati syahid? Tak perlu banyak-banyak, cukup 3 saja kita amalkan. Apa 3 tersebut? Pertama, hendaklah ketika kita memasuki bulan suci Ramadan berbekal ilmu. Ini pertama. Yang pertama ilmu, yang kedua istighfar, yang ketiga Al-Quran. Cukup 3 saja lah. Kalau banyak nanti saya khawatir banyak mengantuk. Ya Pak? Ini 3 perhatikan supaya bisa mengalahkan pahala syahid. Yang pertama apa tadi? Pertama ilmu, berbekal dengan ilmu. Ustaz, kenapa kita harus berilmu? Karena ibadah puasa ini, yaitu kita berpuasa adalah ibadah. Ibadah harus ada dasar ilmu. Kalau tidak ada ilmu, bagaimana kita mau berpuasa? Ini yang batalkan puasa ada sekian, harus tahu. Ustaz, saya berpuasa di siang Ramadan, saya menelan air ludah, batalkah puasa saya? Gimana, batal Pak? Batal nggak? Menelan air ludah banyak, kumpulkan kemudian telan. Atau ludah orang lain, batal nggak? Ada seorang ngupil di siang Ramadan, batal nggak? Ngupil kemudian upilnya ditelan, batal nggak? Kalau telan batal. Itu contoh ya. Jadi masalah fikih harus diketahui. Baik, sedikit kita jelaskan tentang masalah puasa ya. Sebelum kita jelaskan, minumlah dulu. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang maksud dengan puasa? Puasa itu bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya dikenal dengan istilah as-siyam atau as-saum. Al-Quran surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ini ayat yang masyhur ya. Kutiba alaikumus siyam. Siyam artinya apa? Artinya puasa. Apa makna puasa? Maknanya menahan. Itu arti daripada puasa. Ustaz, apa makna menahan di sana? Makna menahan di sana al-imsaku anil mufattirat, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan Ustaz mulai menahannya? Min tulu'il fajar ila ghurubis syams, dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, atau dari subuh sampai maghrib. Ma'aniyati ta'abbud lillahi ta'ala, disertai dengan niat ibadah karena Allah. Ini aja kita jelaskan sedikit masalah puasa ya. Apa tadi makna puasa kata para ulama? Arti secara bahasa puasa adalah menahan. Kalau kita ingin mengetahui definisi suatu istilah, maka lihat secara bahasa dulu. Secara bahasa puasa menahan. Salat secara bahasa apa? Salat apa artinya, Bu? Salat artinya doa. Artinya doa.
Maknanya apa? Karena memang semua ucapan di dalam solat kebanyakan adalah doa. Zakat artinya apa? Zakat artinya an-numu wa ziyadah, berkembang, bertambah. Itu arti zakat. Artinya apa? Orang yang berzakat sama dengan bersedekah. Ketika dia bersedekah, hartanya berkembang lagi, bertambah lagi, tumbuh lagi. Itu bagi orang yang berzakat atau bersedekah. Nah, lalu bagaimana makna puasa? Tadi kita sebutkan puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ustaz, apa saja yang membatalkan puasa? Apa saja, Bu? Makan dan minum, dah jelas ya. Makan, minum, apa lagi? Melakukan hubungan suami istri, muntah dengan sengaja, dan lain-lain. Makan, minum itu pun kalau disengaja. Kalau tidak sengaja, kalau lupa tidak batal. Besok pagi sarapan habis 2 piring, kalau lupa insyaallah tidak batal. Betul, Pak? Besok pagi makan sarapan habis 2 piring, kopi habis 2 gelas. Setelah ingat barulah sadar, oh saya lagi puasa. Gimana, batal nggak puasanya? Insyaallah tidak batal. Dengan catatan benar-benar lupa, bukan dilupa-lupain. Ada hadis Nabi SAW, man nasiya, kata Nabi, barang siapa yang lupa wa huwa shaim, dalam keadaan puasa, lalu dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, maka lanjutkan puasanya, kata Nabi. Lanjutkan puasanya, fa inna ma at'amahallahu wa saqahu, karena sesungguhnya Allah lah yang memberi dia makan dan minum. Berarti orang yang lupa di siang Ramadan, Allah sayang kepada dia. Betul, Bu? Orang yang lupa di siang Ramadan dapat rezeki dari Allah. Saya sejak dulu mencari lupa di siang Ramadan, sampai hari ini tidak dapat. Sejak dulu sampai hari ini, kalau bisa sudah habis sirup 2 gelas ya. Barulah ingat, sampai hari ini nggak dapat. Ada yang dapat seperti itu, Pak? Saya yakin ada di sini. Jadi kalau benar-benar lupa, intinya insyaallah tidak batal. Dahulu ada salah seorang sahabat datang kepada Abu Hurairah. Ada salah seorang sahabat datang pada Abu Hurairah. Dia bertanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya lupa, tadi saya makan, apakah batal puasa saya? Kata Abu Hurairah, tidak batal. Senanglah orang ini, pergi. Dia pergi, balik ke rumah, makan lagi, datang kepada Abu Hurairah lagi, wahai Abu Hurairah, saya lupa lagi, makan habis 2 piring. Saya makan lagi, apakah batal puasa saya? Kata Abu Hurairah, tidak batal. Alhamdulillah, senang. Balik ke rumah, makan lagi sampai 3 kali lupa. Sampai 3 kali lupa, datang lagi kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, saya lupa lagi, saya makan, apakah batal puasa saya? Kata Abu Hurairah, tidak batal. Fa innaka mru'un lam ta'tadis siyam. Tidak batal, kata Abu Hurairah, karena engkau orang yang tidak terbiasa berpuasa. Ternyata tidak biasa puasa, akhirnya lupa sampai 3 kali. Jadi intinya kalau benar-benar lupa tidak batal. Sama dengan melakukan hubungan suami istri, kalau lupa tak batal. Ada yang lupa apa? Tak perlu bahas lah ya. Kemudian muntah dengan sengaja dan yang lainnya. Nah, sampai kapan kita mulai menahannya? Sampai kapan mulai menahan tadi? Kata para ulama, min tulu'il fajar ila ghurubis syams.
dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, atau dari subuh sampai maghrib. Mohon maaf, bukan dari waktu imsak ya, jangan salah paham. Kalau tak salah berapa tahun yang lalu saya pernah sampaikan masalah itu. Yang namanya puasa itu kapan Ustaz mulai startnya? Dari azan subuh. Dari azan subuh sampai azan maghrib, atau bahasa para ulamanya dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, bukan dari waktu imsak. Ada sebagian orang meyakini kalau sudah masuk waktu imsak tidak boleh lagi makan dan minum. Betul Pak? Betul Bu? Kalau di sini insya Allah sudah mengerti ya. Ada sebagian orang yang seperti itu. Jarak imsak dengan azan subuh berapa menit? 10 menit. 10 menit. Seandainya terbangun di waktu imsak masih boleh makan. Berapa piring makannya tuh? 3 piring? Masya Allah. Bisa 2 piring ya. Artinya apa? Terbangun di waktu imsak, Allah masih halalkan untuk makan dan minum. Jangan diharamkan dulu. Lalu Ustaz, apa guna waktu imsak? Itu hanya sekedar kehati-hatian saja. Mungkin mereka yang buat istilah imsak itu supaya berhati-hati, siap-siap untuk sholat subuh. Jangan disalah artikan. Bunyi sirinai, kalau sini pakai sirinai ya, bunyi sirinai imsak, terbangun imsak, dia yakin tak boleh makan. Ini salah. Sekali lagi, Allah masih halalkan untuk makan, untuk minum. Kapan Ustaz mulai tidak puasanya? Kapan mulai startnya? Dari subuh sampai maghrib. Ustaz, apa dasar hukumnya? Al-Baqarah 187. Bapak Ibu silakan nanti lihat Al-Quran, surat Al-Baqarah 187. Di awal ayat disebutkan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Di akhir ayat disebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Kata Allah, makan minumlah kalian sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam. Apa makna benang putih? Yaitu fajar. Artinya apa? Silakan makan minum, silakan sahur. Sahur sampai kapan? Akhir sahur sampai masuknya waktu fajar, waktu subuh. Ini Al-Quran yang menyatakan. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, sekarang kita berpuasa itu dari subuh sampai maghrib. Di zaman Nabi dahulu pertama kali diwajibkan puasa dari Isya sampai maghrib. Masya Allah ya. Sejak kapan? Kapan mulainya Bu? Dari Isya sampai maghrib. Atau kalau seandainya tertidur sebelum Isya, maka dia tidak boleh makan dan minum lagi, lanjutkan puasa. Itu awal puasa dahulu, pertama kali diwajibkan. Oleh karena itu ada hadis Nabi, hadis yang menjelaskan ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi, asbabun nuzul, sebab turunnya. Al-Baqarah 187, sebab turun ayatnya kenapa? Ada hadis sahih menyebutkan dahulu sahabat bernama Sirmah bin Qais Al-Ansari, yang mana sahabat bernama Sirmah ini dia kerja di kebun kurma lah ya. Di sini nggak ada kebun kurma ya, itu di Arab sana. Dia bekerja di kebun kurma, kemudian seketika masuk waktu berbuka, balik ke rumah ternyata bukaan tidak ada. Apa kata istri Sirmah tadi? Kalau begitu saya keluar, saya cari bukaan, makanan untuk engkau. Kata istrinya kepada siapa? Sirmah bin Qais. Pergilah istrinya keluar cari makanan, kemudian balik ke rumah. Balik ke rumah ternyata Sirmah ini sudah tertidur. Kalau tertidur tadi gimana?
teruskan puasa. Tidak boleh lagi makan dan minum. Karena suaminya tertidur, celaka lah bang, tak bisa lagi makan minum. Ini makanan sudah dibawa, makanan sudah dibawa, bukaan sudah dibawa. Dia tertidur, tak boleh makan minum, lanjutkan puasanya. Malam dilanjutkan sampai pagi, sampai siang hari. Di siang hari pingsan. Di siang hari pingsan karena tak kuat. Ketiga sahabat ini pingsan, barulah dilaporkan kepada Rasulullah. Dilaporkan kepada Rasulullah, ketiga disampaikan kepada Nabi, barulah turun ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Ustaz, apa ayat Al-Qurannya? Al-Baqarah 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan di malam Ramadan menggauli istri-istri kalian, sampai akhir ayat. Setelah turun ayat ini, barulah sahabat senang. Barulah sahabat senang, yang awalnya dari Isya sampai Maghrib berubah dari subuh sampai Maghrib. Alhamdulillah ada sahabat yang pingsan. Coba kalau nggak ada sahabat yang pingsan, gimana puasa kita? Kalau tidak ada sahabat yang pingsan, mungkin sampai hari ini puasa dari Isya sampai Maghrib. Jadi alhamdulillah ada sahabat yang pingsan. Bersyukur kepada sahabat bernama Sirmah bin Qais Al-Ansari. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini puasa kita sebutkan tadi dari subuh sampai Maghrib. Alhamdulillah di tempat kita puasa enak. Berapa jam tempat kita, Pak? Berapa jam puasa? Subuh masuk jam berapa sini? Jam 5 kurang ya? Jam 5. Berbuka jam berapa? Anggaplah jam 6.30 supaya mudah ngitung ya. Berarti 13 jam setengah. Betul? 13 jam setengah kurang lah. Itu lamanya kita berpuasa, masih enak dibandingkan di Arab Saudi sana, di Mekah, Madinah, Mesir, Palestina, Yaman, Sudan, yang penting negara Timur Tengah. Mereka kalau sudah masuk Ramadan puasanya sangat lama. Kalau kita subuh jam 5, di sana subuh jam 4. Itu di sana. Kita berbuka jam 6.20 atau 25 ya. Di sana jam 7.30 berbukanya. Berarti berapa lama puasanya, Pak? 15 jam setengah. Sudahlah lama puasa di sana, panas pula lagi. Sudah sampai 45 bahkan 50 derajat. Itu puasa di sana. Kalau di sini berapa derajat? Tadi siang berapa derajat, Pak? Paling-paling 30 ya. Paling-paling 30 lah. Kalau di sana sampai, itu biasa di ibu kota Arab Saudi, di Riyadhnya, sampai 50 derajat. Atau di kota Dammam itu sampai 50 derajat. Kita hanya 30 derajat, kadang 25. Itu pun kadang hujan. Iya, Pak? Itu pun ada yang tidak. Bukan orang sini, orang kampung kami di sana, di Pekanbaru di sana ya. Kalau di sini insya Allah semua rajin, Pak. Jadi itu pun ada yang tidak puasa, nauzubillah. Nah, oleh karena itu bersyukur, alhamdulillah waktu puasa singkat, tidak pula panas. Ada yang lebih hebat daripada itu. Di negara Finlandia, Swedia, Rusia, Jerman, mereka berpuasa sampai 19 jam, bahkan sampai 20 jam. Mereka subuh jam 2, nanti berbukanya jam 10. Wah, itu berbukanya, Pak, lama ya. Kalau mau coba silakan pergi ke Jerman sana. Kalau mau nyoba ya. Yang paling cepat itu di Australia, Selandia Baru, Chili, atau Afrika Selatan, berpuasa hanya 11 jam.
Kalau ingin puasa enak, pergilah ke Australia. Kalau ingin puasa enak ya. Ala kulli hal, bagaimanapun bersyukur atas nikmat Allah berikan. Kembali ke definisi puasa tadi. Puasa kata para ulama menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan mulai menahannya? Dari terbit fajar hingga tenggelam matahari, disertai dengan niat ibadah lillahi ta'ala. Ini yang namanya ilmu. Sedikit kita jelaskan juga sahur. Sahur itu artinya waktu menjelang subuh. Itu makna dari sahur. Artinya apa? Kalau sahur Bapak Ibu disunahkan mengakhiri. Jangan terlalu cepat makan sahur. Ada orang makan sahur jam 3 atau jam 2. Tidur setelah itu, bangun jam 10 siang. Subuh pun lewat. Ada yang seperti itu. Sahur terlalu cepat. Makna sahur artinya waktu menjelang subuh. Dahulu Nabi ketika ditanya oleh Zaid bin Thabit, berapa jarak antara sahur dan azan subuh? Kata Nabi, qadra khamsina ayah. Kira-kira 50 bacaan ayat Al-Quran. Ambil Al-Quran nih, ambil Al-Quran, baca 50 ayat. Berapa lama Pak? Ada yang nyoba belum? Ambil Al-Quran, baca 50 ayat. Paling lama itu 15 menit. Antara 10-15 menit. Itu pun kalau bacaan lambat tertil. Jadi seperti itulah jarak sahur Nabi dengan azan subuh. Hanya saja Nabi makannya kurma, makan roti dengan kurma. Kalau kita makan apa? Nasi dengan lauk, bertambuh sampai 3 kali. 50 ayat tidak cukup. Berapa ayat jadinya? 200 ayat baru cukup ya. Baca 200 ayat, setengah jam baru satu jam baru cukup. Intinya silahkan dikira-kira. Silakan dikira-kira sahur, setelah sahur baru nanti azan subuh, bisa sholat berjamaah, sholat subuh. Itu kalau sahur. Sahur itu tak mesti makan nasi. Walaupun minum seteguk air kata Nabi juga sahur. Niatkan sahur, dapat pahala sahur, dapat berkah. Jadi intinya kalau sahur mengakhiri sahur. Kalau berbuka kebalikan. Kalau berbuka gimana Bu? Ta'jilul iftar, disegerakan berbuka. Makna menyegerakan di sini jangan salah paham. Kata Ustadz menyegerakan berbuka, lihat waktu berbuka jam 6:20. Jam 6:15 sudah berbuka dia. Karena menyegerakan. Jangan salah paham pula ya. Arti menyegerakan di sini, masuk waktu berbuka, azan maghrib langsung berbuka, jangan ditunda. Jangan update status pula dulu. Azan maghrib dia belum berbuka, update status. Alhamdulillah. Apa bunyi itu? Akhirnya sampai juga puasa hari ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Amin. Jangan lupa like kan. Jadi update status dulu di Facebooknya, di mana lagi? IG, Instagramnya, Telegramnya, kilogramnya, miligramnya, gram-gram lain ya. Jadi intinya masuk waktu buka langsung berbuka. Ini dikatakan menyegerakan. Sebelum itu baca doa karena waktu menjelang berbuka adalah waktu yang mustajab. Nah ini yang dikatakan ilmu. Ini yang dikatakan ilmu. Jadi harus mengerti kapan mulainya, apa saja yang batalkan. Oh ya, tadi saya jelaskan yang membatalkan puasa. Kemudian ada lagi istilah yang membatalkan pahala puasa. Saya ulangi ya, ada 2 perbedaan. Pertama membatalkan puasa, yang kedua membatalkan pahala puasa. Paham? Yang dikatakan membatalkan pahala puasa apa Ustaz?
Ada hadis Nabi mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar lapar, haus iya, namun pahala tidak didapati. Pahalanya batal. Ustaz, kenapa pahalanya batal? Perutnya puasa tapi lisan tidak puasa. Perutnya puasa tapi mata tidak puasa, telinga tidak puasa. Secara hukum puasanya sah, namun pahala tidak didapati. Ini yang dikatakan oleh para ulama membatalkan pahala puasa. Apa sebab? Lisan tidak puasa. Di siang hari masih enak ghibah, masih enak menceritakan aib saudaranya, masih enak menfitnah, masih enak namimah, mengadu domba, masih enak mengucapkan hal yang Allah murkai, berbohong dan yang lainnya. Artinya dosa-dosa lisan masih dia lakukan. Memang secara hukum puasanya sah, namun pahala puasa tidak didapati. Ini makna ibadah sah, pahala tidak dapat. Ibarat seorang bekerja, Bapak Ibu dirahmati Allah, dia bekerja, capek kerja tapi tidak dapat gaji. Itulah permisalannya. Capek bekerja, gaji tidak dapat. Capek puasa memang sah, namun pahala tidak didapati. Sama dengan orang yang sholat. Orang yang sholat, dia sholat secara hukum sholatnya sah, namun ada yang tidak dapat pahala. Mungkin karena tidak khusyuknya, atau mungkin sholat terlalu cepat, ya Bu ya. Ada orang sholat kecepatan 140 km per jam. Gimana tuh? Sangat ngebut ya. Rukuknya cepat, sujud juga cepat, semua cepat. Ada yang sholat 23 rakaat hanya 7 menit. Pernah lihat langsung? Gak pernah, mungkin di YouTube pernah lah Pak ya. Ada sebagian, ini namanya bukan sholat, ini tidak mendapatkan apa-apa. Ini tidak mendapatkan apa, hanya dapat capek saja. Kalau puasa dia capek, lapar dan haus, dia hanya capek saja, dia penat, dia lelah, namun pahala tidak didapati. Ada hadis Nabi mengatakan, innar rajula la yusalli sittina sanah. Ada seorang, kata Nabi, dia salat selama 60 tahun. Wa ma tuqbal lahu shalah. Satu pun salat tidak Allah terima. Berapa tahun tadi Pak? 60 tahun. Anggaplah balik usia 15 tahun. Tambah 60 tahun salat, berarti umur sudah 75 tahun. Dia salat, kata Nabi, satu pun tidak Allah terima. Ustaz, kenapa tidak diterima? Kata Nabi, la'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud. Kadangkala rukuknya sempurna tapi sujud tidak sempurna. La'allahu yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'. Kadangkala sujudnya sempurna tapi rukuk tidak sempurna. Atau bahasa kitanya tidak tumak-ninah. Sujudnya cepat, rukuk cepat, atau sujudnya cepat, rukuk lambat, atau rukuknya cepat, sujud lambat, artinya tidak sempurna. Allah tidak terima solatnya, satu pun tidak terima selama 60 tahun. Hadis derajat hasan dari Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya. InsyaAllah besok subuh lah ya. Subuh esok kita jelaskan sedikit tentang kaifiyah solat insyaAllah. Nah, jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puasa tadi, kembali masalah puasa, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Oleh karena itu jaga puasa kita. Ini kalau ingin mendapatkan puasa yang mana pahalanya bisa mengalahkan apa tadi? Mengalahkan pahala mati syahid. Di siang hari berpuasa, di malam hari salat tarawih. Masya Allah ya. Di sini tahun ini ada Imam Ustaz Muhammad Al-Hadi, bacaan beliau juga bagus.
Kalau malas juga solat itu terlalu, Pak ya. Kalau malas juga solat itu terlalu. Jadi alhamdulillah ni Ramadan kesempatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana, barang siapa menghidupkan qiyam Ramadan karena iman, karena mengharapkan pahala, maka diampuni dosa yang telah lalu. Riwayat kedua mengatakan, siapa salat tarawih bersama imam sampai selesai, hatta yansarif, sampai selesai, kutiba lahu qiyamul lailah, ditulis baginya salat pahala salat satu malam penuh. Salat gimana, Bu? Salat satu malam penuh, satu malam suntuk. Ada enggak di sini yang salat satu malam suntuk dari isya sampai subuh tidak berhenti salat terus? Ada? Ada, Pak? Di sini nggak ada. Start dari isya, salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam dari isya sampai subuh. Ada? Samalah kalau gitu. Nggak ada ya. Insya Allah pahala seperti itu didapati. Ustaz, bagaimana mendapatinya? Kata Nabi, salat tarawih bersama imam sampai selesai. Dapat pahala salat semalam suntuk. Kemudian Allah ampuni dosa. Nah, ini yang pertama. Jadi pertama, kalau ingin puasa kita tahun ini mengalahkan pahala orang mati syahid, pertama hendaklah berbekal dengan ilmu. Ini pertama. Yang kedua, perbanyak istighfar. Perbanyak apa, Bu? Istighfar atau mohon ampun kepada Allah. Bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Di siang hari kita berpuasa, Allah ampuni dosa kita. Di malam hari salat tarawih, Allah ampuni dosa kita. Di penghujung malam, Allah ampuni dosa kita. Ada hadis Nabi riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata Nabi, "U'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan." Umatku diberikan 5 keistimewaan di bulan Ramadan, yang mana 5 ini belum pernah diberikan kepada umat yang lain. Di antara 5 ini kata Nabi, "Wa yughfaru lahum fi akhiri lailah." Dosa mereka setiap malam, di penghujung malam Allah ampuni. Masya Allah ya. Setiap malam, di penghujung malam Allah ampuni dosa kita. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar?" Wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud malam Lailatul Qadar? Karena sahabat mengira hanya Lailatul Qadar saja yang diampuni. Ditanya oleh para sahabat, kata Nabi, "La, tidak. Innama yuwaffal amil, innama qada amrahu." Apa? Walakinnal amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu. Orang yang beramal, kata Nabi, diberikan ganjaran pahala, disempurnakan pahala kalau sudah selesai melaksanakan tugasnya. Artinya apa? Di siang hari sudah selesai puasa, malam hari selesai tarawih, tambah lagi baca Quran, maka di akhir malam dosa kita Allah ampuni. Jadi ini yang dikatakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ampunan itu tidak dibagi-bagi ya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin ada sebagian ustaz menyampaikan bahwa Ramadan 10 pertama rahmat, 10 pertengahan ampunan, 10 terakhir apa? Pembebasan dari neraka. Yang benar itu 10 pertama di sana ada pengampunan, ada rahmat, ada pembebasan dari neraka. 10 pertengahan juga ada, 10 terakhir apalagi. Artinya apa? Di setiap malam dari awal sampai akhir ada pengampunan, ada rahmat, ada pembebasan dari neraka. Tidak mesti nunggu 10 pertengahan baru diampun, tidak. Setiap malam Allah ampuni. Jadi tidak dibagi-bagi ya, sebab hadis menyatakan demikian, riwayatnya lemah, tidak kuat. Bertentangan, bertolak belakang dengan hadis yang lebih sahih. Ustaz, apa hadis yang lebih sahih? Yang lebih sahih itu tiap malam Allah ampuni. Tiap malam, mulai dari malam pertama sampai malam terakhir. Tidak mesti nunggu 10 pertengahan, tidak.
Jadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, kemudian tambah dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Sebab di bulan Ramadan walaupun dosa diampuni, walaupun bulan ini berkah, masih ada yang buat maksiat. Betul Bu? Betul Pak? Padahal syaitan dibelenggu. Kenapa bisa? Syaitan dibelenggu, maksiat masih ada di bulan Ramadan. Ada yang bisa jawab? Apakah ikatannya lepas? Iya Bu, syaitan diikat, dibelenggu, tapi masih ada maksiat, kejahatan di bulan Ramadan. Kita lihat di berita masih ada pencurian, ada pembunuhan, orang mengedarkan narkoba dan yang lainnya. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Masya Allah, karena sudah terbiasa. Itu jawaban pertama. Karena sudah terbiasa, sudah menjadi anak murid setan. Ketika gurunya balik kampung, dia meneruskan perjuangan gurunya. Iya Bu? Betul nggak? Sudah terbiasa ikut syaitan. Ketika syaitan 1 bulan di penjara, maka dia meneruskan perjuangan si syaitan. Bahkan dia berubah jadi syaitan. Lebih parah pula dari dari syaitan. Syaitan tidak ada yang bunuh orang tuanya, manusia ada yang bunuh orang tua. Betul nggak? Iya Pak. Syaitan nggak ada bunuh orang tua, manusia ada yang bunuh orang tua. Na'udzubillah. Jadi jawaban pertama memang benar. Karena kejahatan itu, maksiat itu tidak hanya dari bisikan syaitan, juga dari hawa nafsu kita, dari keinginan kita. Sudah terbiasa buat maksiat, akhirnya buat maksiat. Ini pertama. Jawaban yang kedua, ada bisa jawab? Apa? Tidak beriman. Masya Allah ya. Ada jawaban lain lagi? Yang jawab saya kasih hadiah. Orang tua kita nih, dia jawab saya kasih hadiah, kasih parfum lah. Parfum asli dari Mekah nih. Bapak kita walaupun apa kasih hadiah lah. Ya. Siapa nama Pak? Umur berapa? 64. Masya Allah. Udah bonus 1 tahun. Bapak kita berapa umur Pak? 58 Pak. 58. Wah, masih muda. Masih muda Pak ya? Kalau ingin ikut Nabi 63. 5 tahun lagi dah Pak ya? 5 tahun. Tapi insya Allah masalah ajal Allah yang menentukan. Baiklah, kembali lagi ya. Kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Pertama, memang sudah menjadi kebiasaan. Maksiat itu bukan hanya dari syaitan, namun dari diri dia, bawaan dia, nafsu dia. Yang kedua, kata para ulama, ada beberapa riwayat menyatakan sufidat maradatus syayatin. Yang dibelenggu, yang diikat adalah syaitan pembangkang, syaitan senior, syaitan yang profesor, yang doktor, S1, S2, S3, yang sudah kuliah semua. Itulah yang diikat. Adapun syaitan yang junior, yang masih PAUD, masih TK, masih SD, itu masih bebas berkeliaran. Makanya masih ada maksiat di bulan Ramadan. Syaitan junior tadi masih bebas. Yang diikat hanya maradatus syayatin, syaitan pembangkang. Makanya masih ada di bulan Ramadan orang yang kesurupan. 6 tahun yang lalu lah saya pernah meruqyah orang di bulan Ramadan. Nelpon dia, Ustaz, tolong datang ke rumah Ustaz, istri saya kesurupan. Ini di bulan Ramadan setelah tarawih. Heran saya, kok bisa pula abang kesurupan? Ini kan bulan Ramadan, kok masuk syaitan pula istrinya? Datang saya, ternyata benar dia kesurupan. Berarti ini masuk syaitan yang apa? Syaitan junior ya Pak ya? Masih bebas berkeliaran. Adapun yang senior, yang profesornya, itu sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ala kulli hal bagaimanapun, alhamdulillah musuh terbesar umat di bulan ini Allah ikat. Terbukti di bulan Ramadan ketaatan lebih meningkat, ya Pak ya. Terbukti di bulan Ramadan maksiat lebih sedikit, walaupun ada tapi lebih sedikit. Ini merupakan nikmat dari Allah. Nah, lalu bagaimana Ustaz dengan kita? Maka tetap banyak istighfar, sebab berat kita salat tarawih masih melakukan dosa di bulan Ramadan. Berat kita nanti itikaf karena masih apa? Masih banyak maksiat. Di sini ada itikaf, Pak. Ada itikaf? Kalau bisa buat malam ini sama Ustaz Muhammad Al-Hadi ya. 10 terakhir Ramadan itikaf, salat tahajud berjamaah. Kalau bisa 1 juz. Siap? Diam semua. Kuat 1 juz itikaf dari jam 3 sampai jam 4 atau jam setengah 3 sampai jam 4. Kami alhamdulillah semenjak saya pulang dari Madinah di Siak sana di Dayun, kami setiap Ramadan 10 terakhir itikaf di malam hari, salat qiyamul lail tahajud berjamaah. Awalnya 1 juz berubah jadi setengah juz. Wah, jadi setengah juz tidak masalah, yang penting ada iktikafnya. Ada Ustaz Muhammad Al-Hadi yang buat nanti, buat iktikafnya. Setelah itu sahur bersama. Kalau tidak bisa sahur bersama, sahur masing-masingnya di rumah, atau sahur bersama tapi via Zoom ya. Sahur makan di rumah tapi pakai Zoom ya. Jadi buat nanti insya Allah berkah. Ada iktikafnya, pahala lebih besar. Kalau dari mulai 21 malam 21 sampai terakhir buat iktikaf, insya Allah dapat Lailatul Qadar insya Allah. Saya yakin ada perubahan. Dan berdirinya kita salat tahajud tersebut bukan karena kekuatan otot, tapi karena kekuatan iman. Kalau karena iman berdiri 1 juz kuat, tapi kalau karena otot bukan karena iman, jangankan 1 juz, Qul huwallah pun terasa lama. Ya Bu? Betul Pak? Kalau kita berdiri mengandalkan otot bukan karena iman, baca inna atau inna saja terasa berat. Tapi kalau berdiri karena iman, insya Allah kuat. Tarawih lama kuat, tahajud lama juga kuat. Kalau bisa, ini saran saya ke pengurus ya, buat nanti apa namanya itu, adakan iktikaf, salat tahajud berjamaah, kemudian setelah subuh tambah tausiah dan yang lainnya. Insya Allah diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Kembali lagi kita yang kedua tadi, supaya pahala puasa kita mengalahkan syahid, hendaklah perbanyak istighfar dan taubat. Kalau bisa ambil wudu, kata Nabi, barang siapa yang berwudu, dia menyempurnakan wudunya, lalu dia salat 2 rakaat, mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni dosanya. Jadi perbanyak istighfar dan taubat, menyesali dosa, berjanji tidak akan mengulangi, berjanji tidak akan balik lagi untuk melakukan kesalahan yang sama. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, maka lebih besar lagi pengampunan dari Allah. Berat datang ke Masjid Al-Hidayah karena dosa masih banyak di pundak kita. Oleh karena itu istighfar. Dosa Allah ampuni, dosa Allah ampuni, kemudian Allah berikan jaminan surga. Doa-doa insya Allah mustajab bagi orang yang berbanyak istighfar. Rezeki dimudahkan oleh Allah. Betul Bu? Kalau ingin, sekali lagi, kalau ingin Allah murahkan rezeki, kalau ingin dosa diampuni, kalau ingin surga dan yang lainnya, maka perbanyak istighfar. Semua dosa Allah ampuni. Ada satu kisah, ini kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Udah jam berapa Pak? Dia marah apa saya nih? Jam 21.41. Gimana? Sambung lagi tak? Dikit lagi lah ya. Dikit lagi baru saya jawab ya. Saya jawab cukup 1 atau 2 pertanyaan saja. Pada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kisah. Pernah dengar kisah Imam Ahmad bin Hanbal dengan tukang roti enggak? Pernah enggak?
Kalau udah pernah saya tak cerita lagi. Tapi kalau belum saya cerita. Hah? Belum? Mau cerita nggak? Iya, mau. Bela, ini kisah keajaiban tukang roti yang banyak istighfar. Imam Ahmad bin Hanbal, asalnya Hambali. Mazhab ada 4 ya. Mulai Hanafinya, kemudian Malikinya, Imam Maliknya, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Hambali. Hambali itu kalau bahasanya Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal di masa tua, beliau melakukan perjalanan atau musafir. Beliau melakukan perjalanan dari kampungnya Baghdad, Irak. Dari Irak melakukan perjalanan jauh, sampailah ke suatu daerah. Sampai di suatu daerah malam hari, beliau sholat Isya. Setelah selesai sholat Isya, beliau ingin tidur di dalam masjid. Tapi ada tapinya, pengurus masjid tidak mengizinkan beliau tidur dalam masjid, disuruh keluar. Pengurus masjid tidak kenal kalau itu Imam Ahmad, padahal Imam Ahmad sudah terkenal di seluruh daerah sudah tahu siapa itu Imam Ahmad. Hanya tahu nama, wajah tidak tahu. Kalau hari ini tahu nama walaupun belum berjumpa, bisa lihat di mana? Di YouTube ya, di video ya. Bisa lihat di YouTube kalau hari ini walaupun tidak berjumpa. Dahulu mana ada YouTube, HP tak ada, Facebook tidak ada. Tapi orang sudah kenal dengan nama Imam Ahmad, ulama nomor 1 pada masanya. Jadi Imam Ahmad ini masuk ke masjid sholat Isya. Setelah Isya dia ingin tidur dalam masjid, karena dahulu tidak ada hotel. Ingin tidur di masjid, disuruh keluar, diusir keluar oleh pengurus masjid. Disuruh keluar. Alhamdulillah dekat dari masjid ada tukang roti. Tukang roti alhamdulillah berbaik hati, maka disuruhlah Imam Ahmad ini tidur di rumahnya. Tukang roti tidak kenal kalau ini ulama besar. Yang penting saya berbuat baik sama ini orang. Dia tidak kenal, maka diajaklah ke rumah makan roti. Kemudian Imam Ahmad tidur di rumah tukang roti. Ada suatu amalan luar biasa dari tukang roti. Ustaz, apa amalannya? Beliau senantiasa mengucapkan istighfar. Ketika ngadon roti, astagfirullah, astagfirullah. Ketika buat roti ya, ketika memecahkan telur, juga astagfirullah, astagfirullah. Mungkin karena itu roti jadi enak, Ibu nanti kalau gulai, masak gulai jengkol atau apa aja dah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Insyaallah enak. Banyak istighfar. Nah, tukang roti ini dia senantiasa istighfar. Heran Imam Ahmad. Besok paginya ditanya. Sekali lagi, tukang roti tidak kenal dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad heran melihat tukang roti. Besok paginya dia ditanya oleh Imam Ahmad, wahai si fulan, saya lihat tadi malam engkau senantiasa mengucapkan istighfar. Sejak kapan kau amalkan? Sejak kapan kau amalkan apa yang kau dapati? Kata tukang roti ini, alhamdulillah sejak muda saya sudah senantiasa istighfar. Yang saya dapati, alhamdulillah, setiap saya berdoa, doa saya Allah kabulkan. Ini keutamaan istighfar. Semua doa saya Allah kabulkan, kecuali satu doa yang belum pernah Allah kabulkan. Penasaran Imam Ahmad, doa apa yang belum Allah kabulkan? Kata tukang roti ini, doa saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad. Itulah yang belum Allah kabulkan sampai sekarang. Jadi keinginannya berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Allahu Akbar, sayalah Imam Ahmad bin Hanbal. Demi Allah, tidaklah Allah gerakkan hati saya dari kampung sampai ke sini melainkan karena doa Anda. Karena doa
Tukang roti Allah gerakkan Imam Ahmad musafir berangkat dari kampung yang jauh sampai bertemu dengan orang tadi. Intinya apa? Orang yang berbanyak istighfar, doa Allah kabulkan. Oleh karena itu, apapun hajat yang belum Allah kabulkan, banyak istighfar, taubat kepada Allah. Apalagi sekarang bulan Ramadan, perbanyak istighfar. Sekarang syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan, supaya mendapatkan pahala puasa, mengalahkan pahala syahid. Banyak istighfar, dosa Allah ampuni, hati pun jadi suci, maka mudah untuk beribadah. Ini yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, supaya bisa mengalahkan pahala syahid, persiapkan Al-Quran nih. Di bulan Ramadan banyak baca Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan kata Allah, bulan yang diturunkannya Al-Quran. Nabi banyak baca Quran di bulan Ramadan. Para sahabat, para tabi'in, ulama salaf dahulu, mereka antusias baca Quran di bulan Ramadan. Ada di antara mereka, Bapak Ibu dirahmati Allah, satu hari khatam Al-Quran. Berapa hari, Pak? Satu hari nih, satu hari khatam 30 juz. Ada yang 2 hari, 2 hari khatam 30 juz. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Yang lebih hebat adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, beliau khatam Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Berapa kali? 60 kali. Berarti berapa kali satu hari? 2 kali. Berarti rata-rata 2 kali satu hari. Siang 1 kali khatam, malam 1 kali. Masya Allah ya. Ada yang seperti itu di sini? Kalau ada seperti itu, kita kasihkan umroh gratis. Khatam 60 kali. Hanya saja Imam Syafi'i, biasanya ulama-ulama dahulu, mereka hafiz Quran. Umur 7 tahun, 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Al-Quran di luar kepala. Baca Quran tidak perlu lihat Al-Quran, karena di luar kepala. Kalau kita, Al-Quran juga di luar kepala, tidak ada yang tidak ada di dalam. Kecuali mungkin juz amma saja, juz 30 atau wadduha ke atas ya. Begitu ulama-ulama terdahulu. Intinya di bulan Ramadan khatam Al-Quran. Apakah ada di sini yang sudah khatam 1 kali? Ada nggak? Kalau ada, kita kasih hadiah. Kalau malu takut riak, nanti setelah ini kasih tahu, Ustaz, saya khatam alhamdulillah sudah 13 kali. Kalau ada kasih tahu nanti ya. Sekarang Ramadan berapa? Ke-12 mau 13. Ada nggak yang sudah 12 kali khatam? Nggak ada? 10 kali? 1 kali? Insya Allah setelah ini ya. Setelah ini berikutnya insya Allah perbanyak baca Quran, karena Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kalau terbiasa baca Quran, hati menjadi tenang. Hati menjadi tenang, semua penyakit hilang. Obat stres itu Al-Quran. Bapak Ibu kalau menghindari penyakit stroke, supaya darah lancar, baca Quran. Insya Allah ini terbukti. Al-Quran adalah syifa lima fis sudur, obat yang ada dalam dada. Orang yang baca Quran, silakan buktikan nanti. Malam ini baca Quran tak perlu banyak-banyak. Mungkin baca 1 juz saja sebelum tidur. Rasakan besok subuh. Insya Allah jiwa lebih tenang. Kalau jiwa lebih tenang, tidak banyak pikiran, tidak stres, insya Allah badan lebih sehat. Tapi kalau banyak pikiran, stres, itu yang membuat kita sakit. Ya Pak ya? Jadi intinya kalau ingin mendapatkan pahala seperti pahala mati syahid, maka lakukan 3 hal tadi. Apa 3 hal? Pertama adalah berbekal dengan ilmu, yang kedua perbanyak istighfar, yang ketiga rajin baca Al-Quran, tilawah Al-Quran di bulan Ramadan.
Baiklah, kita cukup sampai sini, semoga bermanfaat. Sisa waktu kita gunakan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan kita persilahkan, baik berhubungan dengan kita bahas ataupun pertanyaan yang lainnya.